Pemilihan presiden itu berbeda dengan legislatif. Pemilihan presiden itu partai mendukung dan yang berkompetisi orang. Kalau legislatif betul-betul partai yang bersaing dengan programnya. Namun tentu punya efeknya kepada kekuatan partai. Artinya untuk partai masih ada waktu 2 tahun lagi untuk 2019, persis 2 tahun dari sekarang, untuk berusaha keras untuk memperbaiki juga anunya ke masyarakat, layanannya kepada masyarakat, perilaku partai di DPR dan sebagainya, supaya ingin recovery. 2019 kita belum bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, semenjak masalah Jakarta kan banyak, dinamis sekali. Ada masalah tentang kemacetan, ada masalah banjir, ada masalah perumahan, ada masalah lapangan kerja. Semua itu sejalan semuanya. Bagaimana kebersihan, semuanya itu. Banyak program yang bagus zamannya kok. Sistem sistem smart city atau sistem operasional itu bagus. Kebersihannya bagus. Cuma mungkin sistem itu harus dibarengi dengan sistem komunikasi yang baik. Ya, salah satu kekurangan besarnya kan sistem cara berkomunikasi. Kalau ada gugatan PMK ini, jangan lupa MK hanya menerima kalau kurang daripada 2%. Jadi pasti tidak mungkin ini ke MK. Ya. Sudah? Terima kasih. Boleh. Ya, itu tadi pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang menanggapi hasil quick count saat ini yang memang memenangkan hasil quick count di Pilkada DKI putaran kedua ini adalah pasangan Anies Sandi. JK pun kemudian mengomentari bahwa memang hampir semua orang yang tidak memprediksi selisih antara suara Anies Sandi dan Ahok Jarot akan sebesar ini, tapi kemudian JK juga menegaskan bahwa setelah Pilkada, ketika kemudian sebelumnya terjadi polarisasi, tergantung pada pemimpinnya bagaimana kemudian menyatukan kembali Jakarta untuk kembali tidak ada lagi masalah agama ataupun masalah hal-hal yang lainnya. Lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat sementara Pilkada DKI Jakarta, dan berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menyatakan mengunggulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Di atas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Lalu bagaimana tanggapan partai politik pendukung Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat melihat hasil hitung cepat sementara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini? Saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yaitu partai pertama yang mendeklarasikan dukungan untuk Basuki Cahayapurnama pada September tahun lalu. Pak Surya, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hasil hitung cepat sementara yang mengunggulkan pasangan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno? Ya, bagaimanapun hasil akhir daripada perhitungan cepat dari berbagai lembaga survei telah memastikan bahwasanya pasangan nomor 3 Anies dan Sandi mendapat keunggulan, dalam arti kata kemenangan dari kompetisi berhadapan dengan Basuki dan Jarod. Sudah sepantasnya saya pikir atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem dan seluruh keluarga besar Partai Nasdem se-Indonesia ini, kita mengucapkan selamat ya kepada pasangan Anies dan Sandi, dengan harapan tentunya dengan terpilihnya sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru di Ibu Kota Jakarta Raya ini dapat memimpin Ibu Kota secara lebih baik dengan output kinerja yang lebih bagus dan hebat. Ya, itulah harapan kita. Ya, pertandingan kompetisi sudah selesai. Inilah saatnya bagi mereka pasangan yang terpilih ini untuk merajut kembali
semua komunikasi yang barangkali terpolarisasi, terputus, ada sedikit konslet, kerusakan, salah pemahaman, tutup buku lama, buka buku baru. Itu harapan kami. Lalu Pak Surya, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta dengan segala dinamika yang terjadi, Pak? Saya pikir yang paling pokok kita harus mengambil itu sebagai satu hikmah, pembelajaran bagi kita semua sebagai masyarakat bangsa ini. Ya. Bagaimanapun sistem demokrasi kita dengan tipologi demokrasi yang begini bebas, itu memang ada mengambil atau membuat berbagai macam akses, risiko-risiko terhadap arti kebebasan itu. Ketika kita tidak menempatkan seutuhnya arti kebebasan itu, di mana hak dan kewajiban kita, di mana kita juga memberikan apresiasi terhadap kebebasan yang juga sepenuhnya dimiliki, bukan hanya diri kita, tapi juga di orang lain di luar diri kita. Nah, kita mengambil hikmah juga bahwasanya hal yang paling pokok, godaan-godaan yang ingin mencoba memecah belah solidaritas dan semangat pluralisme kebangsaan yang ada. Nah, saya pikir akhir daripada pesta demokrasi untuk Pilkada DKI ini membuktikan kita masih bisa menjaga keutuhan itu. Bagi Nasdem itu yang paling terpokok. NKRI yang kokoh, kuat, ya kan? Ya boleh berbeda-beda, tetapi satu juga dalam spiritnya ke sana. Pilihan kan tidak ada mesti satu pilihan, banyak pilihan. Nah, dan setiap kompetisi tidak semuanya hadir atau tampil sebagai pemenang ataupun kalah. Berkompetisi pasti ada menghasilkan yang menang dan yang kalah. Sewajarnya yang kalah dengan jiwa besar juga menghargai yang menang. Yang menang juga merangkul yang kalah ini. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ini prinsip-prinsip dasar saya pikir yang harus terus menerus kita jaga dalam arti merawat model dan sistem demokrasi yang kita miliki ini. Ya. Nah, itu bagaimana atau langkah apa yang harus dilakukan untuk menjaga spirit persatuan dan juga kesatuan bangsa setelah sempat terjadinya polarisasi akibat pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta ini, Pak Surya? Yang pertama adalah berpulang kembali kepada niat baik. Apalah arti sebuah sistem model demokrasi ini pada kita kalau kita tidak mau menjalankan ini dengan menempatkan posisi kita sebagai individu dengan niat baik, a good willingness. Ketika niat baik itu ada, ya, sebagai manusia memang tidak ada perfeksionis. Kodrat kita tidak sempurna, ada kesilapan, ada kesalahan, ya, kita perbaiki itu. Tapi kalau sudah start dengan niat yang jelek, niat yang jahat, tidak ada artinya model demokrasi seperti apapun yang kita miliki. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan. Kita tahu model dan tipologi masyarakat kita yang paternalistik ini. Di sini peran posisi daripada para elit yang ada di negeri ini. Ketika pemimpin-pemimpin partai politik yang ikut memberikan dukungan kepada pasangan mereka masing-masing tidak memberikan keteladanan, sikap kedewasaan dan sportivitas di dalam berkompetisi, berbahaya sekali. Rusak semua sistem dan model demokrasi itu. Tidak ada manfaatnya. Jadi unsur keteladanan itu harus dimulai oleh mereka yang ada di atas dalam positioning yang tinggi, hingga para followers, pengikut ke bawah bisa mengikutinya secara baik. Indonesia masih membutuhkan keteladanan yang seperti ini. Saya berharap kita memetik pelajaran bersama bahwasanya jangan terbuang energi yang percuma untuk bertikai di antara kita satu sama lain. Bahkan kita harus terus-menerus dihantuin oleh perasaan antara rasa suka dan tidak suka. Sesama kita, Indonesia membutuhkan spirit baru. Makanya saya katakan, kita petik pelajaran yang penting. Tutup buku lama, buka buku baru, kita saling berangkul, kerja keras, Indonesia harus gagah ke depan nih. Lalu Pak Surya sebagai partai pertama yang mendeklarasikan dukungan untuk Basuki Cahayapurnama, apa pesan yang ingin disampaikan kepada Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat dengan kontestasi? Saya pikir mereka adalah orang-orang yang tangguh. Mereka juga masih orang-orang muda, punya prospek dan masa depan yang hebat. Jangan mudah untuk give up dan menyerah. Ambil juga ini petiknya sebagai pelajaran. Setiap pertandingan ada yang kalah, ada yang menang. Kali ini mereka barangkali bukan sebagai pemenang. Persiapkan diri baik-baik. Kalau memang masih punya obsesi baru, apakah memang mengulangin pilkada ke depan 5 tahun ke depan misalnya, atau bahkan lebih tinggi lagi ikut dalam pilpres misalnya, ya.
jalan terbuka lebar. Tetaplah optimis, tapi jadikanlah sebuah perenungan bahwasanya hidup tidak selamanya berjalan secara mulus dan datar. Ya. Ada dialektika, ada romantika, ada pasang surut di sana. Tangguh dan tetaplah optimis. Itu pesan saya. Lalu Pak Surya, terakhir apa harapan Bapak kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, meskipun kita masih akan menunggu nih hasil rekapitulasi resmi dari KPU DKI Jakarta? Saya kenal Anies sebagai adik saya, begitu juga Sandi. Mereka bukan orang yang tidak dekat dengan saya secara pribadi. Ya. Dalam kesempatan ini saya tentu berharap pada mereka berdua, ya, karena punya hubungan subjektivitas. Ya, saya mendirikan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. Ya. Pembaca deklarator itulah Anies Baswedan. Ya. Pesan saya, rakyat sudah memilihmu. Tunjukkan kepemimpinan yang baik, bikin output kinerja yang hebat, bangun Jakarta, dan jadilah gubernur. Gubernurnya rakyat ibu kota, bukan gubernurnya satu kelompok dan partai politik. Itu harapan saya. Supaya itu bisa menjadi keteladanan bagi semua ya, kaum muda yang ada di negeri ini ya. Baik. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan itulah ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem sebagai partai pendukung Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Tentu juga partai politik pendukung Basuki dan juga Jarod menerima dengan baik hasil dari hitung cepat Pilkada DKI putaran kedua ini, meskipun tentu kita bersama-sama harus menunggu hasil rekapitulasi resmi yang akan dihitung oleh KPU DKI Jakarta. Kembali ke Anda di studio. Eva Wondo, terima kasih. Tadi kita lihat itu ada sikap dari partai koalisi yang mendukung Ahok Jarot, begitu, yang sudah legowo. Saat ini Partai Nasdem, kita masih menunggu nanti dari PDIP dan juga dari Basuki Cahayapurnama yang rencananya akan memberikan konferensi pers, begitu. Nah, dilihat dari tadi sikap kelegowoannya ini, apakah bisa merangkul ini masyarakat Jakarta yang jelas terbelah di Pilkada DKI ini, Mas Toto? Iya, pertama simbolisasinya sudah enak ya, tidak ada yang terbelah, media tidak terbelah, lembaga survei tidak terbelah, minimal masyarakat disuguhkan oleh satu kenyataan atau fakta terlebih dahulu. Ya. Pemenangnya adalah Anies Sandi, itu tidak terbantahkan dan memang angkanya juga cukup bisa dikatakan gapnya jelas jauh ya. Sehingga secara psikologis kita mengakui hasil yang sama. Secara psikologis kita akui berarti Pilkada DKI sudah selesai. Tidak dalam konteks kita menunggu rekapitulasi masih bisa kita menang misalnya, masih bisa dia kalah misalnya. Itu yang terjadi pada psikologis 2014 bahkan berlanjut ke MK. Dan itu yang menurut saya bisa jadi modal awal bahwa apa yang terjadi selama ini dengan tensi panas seharusnya betul-betul ditarik menjadi sebuah lembar yang ditutup dalam konteks perseteruan. Tapi terhadap nilai-nilai yang kita ketahui bisa kemudian bertabrakan dengan nilai kebangsaan kita, masalah keberagaman, masalah bagaimana kita menolak sentimen primordial yang dikedepankan dalam pertarungan politik, menurut saya tetap harus jadi diskursus dalam tentu saja wacana yang lebih sehat, lebih dingin, bukan lagi dalam konteks pertarungan siapa yang menang, siapa yang kalah, dan siapa yang berkuasa. Karena menurut saya harusnya kita juga berani membuka fakta bahwa tensi yang panas kemarin membuka banyak bom waktu yang selama ini tidak pernah kita bicarakan secara terbuka. Bagaimana masalah keberagaman kita selama ini hanya bicara dalam konteks jargon semua beragam, menghormati keberagaman, semua bicara Bhinneka Tunggal Ika, tapi ternyata kita baca di survei pun ada hal-hal yang ternyata selama ini terekam dengan dengan cara yang berbeda di tiap segmen masyarakat. Dan ketika itu dibenturkan dalam pertarungan kepentingan menjadikan mengerikan, jadi hal yang mengerikan. Itu menurut saya diskursus yang bisa kita pelajari sehingga kemudian pilkada daerah lain itu tidak kemudian menular hal-hal negatif yang sempat membuat luka Jakarta, termasuk dalam konteks bagaimana kita membangun bersama. Tapi simbolisasi statement Anies Sandi, simbolisasi dari partai-partai pendukung baik yang kalah dan yang menang, dan kita masih menunggu Ahok Jarot. Semoga betul-betul bisa membawa kesejukan. Mudah-mudahan tim Ahok Jarot mendengar, Pak Ahok mendengar. Kalau saya mendesak untuk Pak Ahok dan Pak Jarot untuk secepatnya memberikan pernyataan publik ya, karena ini jangan kelamaan, jangan ada kesan bahwa tidak legowo kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lembaga survei sudah sama, media juga sudah sama. Jadi seharusnya itu juga sama karena kuncinya adalah di calon. Nah, kalau cepat direspon dengan baik,
Karena saya mau menggarisbawahi, Sandi sudah mengatakan kami akan sowan. Ya. Jadi gestur dari Anies Sandi itu sudah mengulurkan tangan dan itu harus cepat-cepat disambut. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seperti apa yang dikatakan oleh Mas Oto, bahwa ada persoalan yang lebih fundamental ketimbang isu-isu pilkada. Di titik ini kita akan mengatakan bahwa persoalan-persoalan sosial ekonomi, saya garis bawahi persoalan sosial ekonomi memang menyimpan bom waktu. Menyimpan bom waktu yang bisa menimbulkan isu-isu yang berbahaya. Ya, kotak Pandora tadi itu. Ya, kotak Pandora ini selama ini tertutup, sekarang terbuka. Nah, cara menyelesaikannya bukan dengan soal pilkada, tetapi bagaimana persoalan sosial ekonomi, kesenjangan, rasio Gini dan seterusnya yang ya notabene selama ini juga berkembang dalam dan menjadi bagian dari proses-proses pilkada. Itu menjadi perhatian pemerintah. Bukan hanya pemerintah DKI, tetapi juga pemerintah pusat dan perhatian bagi kita semua. Jadi tolong disadari bahwa proses pembangunan setelah lepas era reformasi sebetulnya kita meninggalkan persoalan yang sama seperti masa Orde Baru dulu. Bahkan sebetulnya dengan pertumbuhan ekonomi, dengan booming komoditas selama 10 tahun paling tidak di eranya Pak SBY itu terjadi pelebaran luar biasa. Nah, itu yang harus menjadi perhatian Presiden Jokowi sebagai penerus Pak SBY untuk bisa cepat-cepat dibenahi secara keseluruhan. Karena kalau tidak, kalau persoalan mendasar masih seperti ini, nanti pilkada-pilkada yang lain, momentum kontestasi lain akan menjadi ugly pertarungan yang ugly, yang buruk, yang tidak bagus begitu. Dan itu tentu saja berbahaya karena masa tiap kali pilkada apalagi pemilu kita akan selalu berhadapan dengan istilahnya Pak Anies Baswedan itu tantangan tenun kebangsaan ini dirobek-robek, ditarik-tarik. Itu yang berbahaya. Pak Kodari dan juga Mas Soto, kita akan nanti lanjutkan kembali tentunya perbincangan. Kita akan bergabung terlebih dahulu dengan ada statement atau pernyataan pers yang akan disampaikan oleh DPP Gerindra berikut ini.